ذرية أهل بيته ثم إلى روح الإمام المهاشم الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله أستاذ أعظم فيهم مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح كافة ساداتنا على أبي علوي ومشايخ الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح كافة العلماء العاملين وأولياء الصالحين والأئمة المجتهدين صوفية المحققين والفقهاء محدثين فاسئين أن ما حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا صاحب هذا الكتاب سيد الوالد أبو يحيى محمد بن علي بن عباس الملكي أصولهم وفروعهم ومشايخ التلاميذ ومن أخذ منهم ثم إلى روح والمؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بدر الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ووالدينا ومشايخنا ودين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمشاهدين الكرام, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita dapat mengingatkan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai, Masjid Sultan Mahmud Budaruddin, Masjid Agung, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi kita sudah rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa yang dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah, dan sekarang kita mengikuti pelajaran rutin kita ilmu hadis. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menilai semua kegiatan kita sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang diiringi salam semoga selalu tercurah kepada junjungan agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir zaman. Baiklah ma'asyar hadirin, sebelum saya lanjutkan pelajaran kita melalui kitab panduan, terlebih dahulu saya akan bacakan apa saja yang tertera di dalam kitab panduan ini agar Allah memberikan berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Maaf, bismillah. قال سيدنا الوالد أبي يحيى محمد بن علي المالكي الحسن رضي الله تعالى عنه نفعنا الله بعلوم في الدين آمين. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى أن قال علمها ومكانتها في الدعوة. وسألها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ما يوجب الغسل فقال هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرود يسمع الدكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاز الختان فقد وجب الغسل. وأتاها أبو موسى الأشعري فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأؤذم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أنك فتسألني عنه
Faqala ar-rajul yusibu ahlah thumma yuksil wa la yunzil. Faqala idza jawaza al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Wa su'ilat hal yuqabbilu as-sha'im faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa kana amlakakum liirbih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para hadirin yang dimuliakan Allah dan hadirat, serta para pendengar dan para penyaksi TV An-Nur Masjid Agung yang dimuliakan Allah. Tadi sudah saya bacakan sambungan pelajaran kita yang masih membahas tentang salah satu tokoh wanita pada masa baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu As-Sayyidah Aisyah, dan ia adalah salah satu istri daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau atau Sayyidah Aisyah ini adalah tokoh wanita, dan ia berkarir dalam ilmu, dan ilmunya terkenal. Ma'rifatnya tentang syariat agama ini sangat terkenal. Juga kedudukan dia dalam dakwah. Dia mengajak orang dalam kebaikan, mengajak orang untuk menuntut ilmu dan belajar. Karena dengan belajar dan menuntut ilmu itulah orang akan paham seutuhnya ajaran yang dianutnya agama Islam. Tanpa belajar hampa hidup ini. Tanpa ilmu agama apalah arti ibadah yang kita lakukan. Sebab salah satu ulama ahli fiqh mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Setiap seseorang mengamalkan suatu amalan syariat tanpa didasari ilmu yang ada pada dirinya, maka amalnya mardud, tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan hendaklah didasari dengan ilmu syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidah Aisyah orang yang belajar, mengerti. Lalu diajarkan lagi, sampaikan kepada orang berikutnya. Nah, begitu juga kita, kalau kita sudah tahu harus kita ajarkan kepada yang belum tahu. Sehingga ilmu itu menyebar, ilmu itu berkembang, ya. Ilmu itu akan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Di sini jelaskan bahwa banyak problem yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang sahabat lain tidak bisa mengkelirnya, menyelesaikannya. Sayyidah Aisyah lah. Ini salah satu sahabat namanya Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Ini keilmuannya Sayyidah Aisyah. Jadi Abu Abdurrahman ini bin Auf bertanya, selama ini di hatinya belum terkelirkan, belum selesai, masih unek-unek di hatinya. Nah, pertanyaannya, ma yujibul ghusl? Apa aja wahai Sayyidah Aisyah yang mewajibkan kita mandi? Mandi kan ada macam-macam, mandi wajib itu macam-macam sebabnya. Nah, mandi sunnah apalagi lebih banyak lagi. Terutama orang yang punya istri, punya suami, itu ada namanya mandi wajib. Mandi setelah dia hubungan sama istrinya, hubungan badan intim, itu mewajibkan mandi. Nah, maksudnya Abi Abdurrahman menanyakan, sebatas apa yang wajib bila kita bersentuhan dengan istri? Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, idza jawazal khitan faqad wajibal ghusl. Maaf, ini memang sensitif ya, kata-kata atau pertanyaan ini sensitif. Namun kita sebagai suami atau Anda sebagai istri atau seorang ayah atau seorang ibu harus tahu tentang ini. Sebab kita punya istri, harus kita jelaskan agar istri kita tidak sembarangan, agar istri kita mengerti tentang ajaran agama, sehingga rumah tangga dirahmati Allah. Kalau istri nggak
nggak ngerti tentang wajib mandi, nah berbahaya. Kita harus mengajarinya. Kita langsung terjun, ya, yang mengajarkan. Kalau Anda baca dalam kitab fikih, minimal mandi wajib itu meratakan badannya dari ujung rambut ke ujung kuku. Itu ingat tuh. Di ujung rambut kalau perempuan rambutnya panjang, itu ujung rambut itu sampai ke ujung kuku. Harus kena air semua. Dan airnya harus bersih. Air mutlak. Tidak boleh mustamal, tidak boleh mutanajis, apalagi air najis. Ya, nah itu harus tahu dan kita harus ngajarkan. Mungkin teori kurang pas, banyak perempuan nggak ngerti. Ya kita harus praktekkan. Jadi di hadapan kita dia mandi dan kita ajarkan. Di situ insya Allah akan benar. Nah kita nak ngajari bini kita itu, kita harus tahu juga. Ya enggak? Kalau kita hampa nol besar, mana bisa sesat kayak gitu. Kita sesat ngajarkan istri pun sesat. Nah kalau Anda baca di kitab fikih, minimal mandi besar itu katanya meratakan air dari ujung rambut ke ujung kuku, kalau di kaki lagi ke ujung kuku. Berarti kuku itu kan macam-macam, ada yang dikutek, ada yang macam-macam. Itu harus kena air semua, itu harus bersihkan. Kalau kuku panjang, bawa kuku nih harus kena. Kan kalau kita mandi aja tanpa kita selak-selakan air dalam kuku, yang kuku panjang tuh, itu harus kena, meratakan tubuhnya semua. Ya enggak? Kalau kuping luar, dalam, ini hitungannya luar nih, sini dalam, ya kena semua. Sih, kalau enggak kita perhatikan, enggak ngerti dia. Kalau manusia badannya agak gemuk, dia ada lipat-lipat perutnya tuh. Nah itu waktu mandi harus ditarik, dikenakan air, pusat, ada yang nongol, ada yang masuk tuh. Nah harus kena air tuh. Ini enggak, hidung kita sini. Nah, orang nggak kurang perhatian kan? Ya kalau tidak belajar, mana? Jadi istri kita harus kita praktekkan. Ya kita lihat dia mandi, gimana? Yang benar. Nah itu baru suami yang bertanggung jawab. Kalau nggak bisa. Teori-teori aja nggak ampuh dah. Ya, nah itu penting sekali. Makanya sahabat ini nanya, tapi sejauh mana wajib mandi itu? Nah, katanya bila maaf ini ya, maaf ya, bila Pak Haji masuk sini, kalau sudah masuk berarti senggolan, nyenggol bahasa Palembang itu nyenggol ke sana, walaupun tidak masuk, walaupun tidak keluar, tetap wajib mandi. Pertama kali hukum, bila tidak keluar, walaupun sejam begawi ibadat, ya tidak keluar, tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya sperma maksudnya. Kalau sebulan pun inti ibadah tidak keluar, sebulan maaf, 1 jam, 2 jam, sebulan, baca bengko kayak gitu. Jadi ke satu jam capek sudah masa lemes lesu dan keluar, tidak wajib mandi dulu. Hukum pertama dinasakh, dihapus. Nah hapusnya hadis ini. Kalau nyenggol punya kita, nyenggol punya dia, langsung wajib mandi. Sekali pernah masuk, apalagi tidak keluar, masuk, mandi wajib. Nah ini menjadi problem, sebab dulu ada penjelasan kalau tidak keluar walaupun sejam tidak apa-apa, tidak wajib mandi, cuma cuci bae. Nah, rupanya masih bingung, apa masih berlaku hukum lama, apa sudah direnovasi, apa sudah direformasi, rupanya sudah diganti, dinasakh maksudnya, dinasakh oleh Rasulullah melalui hadis ini. Iza jawazal khitana faqad wajabal ghusl. Bila khitan ini, maksud tempat sunat ini, masuk ke tempat sunat ini, maka dia sudah wajib mandi. Berarti walaupun tidak keluar spermanya. Nah itu penting harus ketahui. Jadi orang yang masa tabu, nak bertanya rasa malu, segen, malu kan? Tapi kalau hak tetap hak. Saya juga kalau menjelaskan rasanya malu. Namun ini hak dan ini ada hadisnya. Tidak boleh tabu, tidak boleh
malu, nggak boleh merasa segan, enggak, kebenaran yang saya sampaikan. Kadang-kadang orang dari luar mau, ayo Ustaz itu jorok, bukan jorok, ini yang benar. Saya pernah menjelaskan di anak SMA berapa itu, lupa saya ngajar di sana. Pas subhanallah dikasih figi mengaji, kasih figi. Saya tuh memberikan komentar, maaf kalau saya ngajar tidak mau teori, praktek, dan saya akan jelaskan sejelas-jelasnya sehingga Anda merasa puas dengan penjelasan ini. Ternyata masalah head orang nggak tahu. Anak kita, anak SMA, kelas 3 kalau punya laki, lah beranak dia orang nggak tahu cara mandi wajib, nggak ngerti cara head, nggak ngerti. Kan perempuan ada 3, ada darah head, ada darah nifas, ada darah istihadah. Nah itu berbeda-beda semua, waktunya dan mutunya berbeda, dan juga warnanya berbeda. Kalau nggak tahu gimana? Istihadah itu tetap wajib sholat. Kalau head tidak. Kalau apa namanya, kalau istihadah nifas tidak juga. Tapi kalau istihadah wajib mandi, wajib bersihkan, maksudnya bersihkan bukan mandi, wajib bersihkan langsung sholat. Itu namanya penyakit. Nah sekarang banyak ya wanita diserang penyakit namanya keputihan. Nah itu hati-hati, keputihan saya pernah konsultasi sama dokter, itu ada beberapa macam, ya ada beberapa macam. Hati-hati tuh, ada penyakit biasa kalau perempuan mau head ada keputihan, atau sepas head membuang head itu ada keputihan. Ada keputihan yang penyakit dalam itu bisa berbahaya. Dia akan mengeluarkan aroma yang tak sedap, bau terus apa namanya itu gatel. Itu kata dokter penyakit yang menular, harus ke dokter, harus diobati. Itu sakit. Kalau yang biasa itu enggak, hilang sendiri nanti kalau sudah jauh suci. Nah, itu nular ke kita. Awas, hati-hati, hati-hati. Itu penyakit berbahaya. Itu kalau ada, saya dokter bilang, ini kasih gambar kepada saya, itu kalau orang kena itu nular, itu maaf, burungnya bisa kayak orang kena spilis, gatel, bentul-bentul. Makanya kalau insya Allah sembuhkan kalau yang sakit ya, dan insya Allah nggak terjadi sama kita. Hati-hati itu. Jadi ringkas hadis ini, pertanyaan Habib Abdurrahman Ibn Auf, batas mana wajib mandi kalau kita sama istri? Dijawab saya. Nah yang sahabat lain dia bertanya sama sahabat lain, katanya beda pendapat, bingung ini, tak pasti. Yang tahu persis biasanya masalah hukum rumah tangga saya Aisyah. Makanya Abu Abdurrahman nanyakan saya Aisyah pun jawab kalau sudah kesenggolan wajib mandi sekalipun tidak keluar spermanya. Baik. Yang kedua pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari, ini seorang sahabat, tokoh, ulama, pinter, ya. Tapi nanya istri Rasulullah tentang sama, mirip sudah pertanyaannya. Kata dia, laqad syaqqa alayya, ana menjadi problem, menjadi problem perbedaan jawaban para sahabat. Ya. Satu perkara yang aku ini mengagungkan karena memuliakan engkau ya Siti Aisyah, ingin bertanya, ketemu dan bertanya. Kata siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari. Faqala mahu, nanya apa? Kata, ada apa masalah, problem apa yang kau bingungkan? Kata dia, ma kuntu sa'ilan an ummak, aku nggak bertanya tentang engkau sebagai sebagai ibu, kan istilah Rasulullah kan magamnya kan ibu. Faqala ar-rajul, orang itu mengatakan ar-rajulu yusibu ahlah, suami ya duduk sama istrinya, lalu ya canda akhirnya dia dia main misalnya, temu yaksil, lalu lemes, malas, datang malas ya, walam yunzil, terus belum keluar. Bagaimana, wajib mandi dah?
Alhamdulillah Ali. Perbedaan dikit, tipis yang berantara yang pertama. Ya. Ada laki-laki hubungan sama istrinya. Tengah jalan capek, lemes, kendor, masalah. Ini sambil keluar. Tapi udah masuk, kan? Apakah ini wajib mandi? Faqalat idza jawaza, jawaban sama. Kalau sudah nyentuh itu berarti berarti wajib mandi. Ya, faqat wajib al-ghusl kata Aisyah. Nah, masalah yang pertama ya dia bingungkan itu karena dia masih ingat penjelasan Rasul bahwasanya kalau tidak sampai keluar itu tidak wajib mandi. Nah, ternyata ini berbeda pendapat setelah itu. Ternyata itu Nabi SAW sudah merubah. Jadi kalau sudah sentuhan aja, ya Pak Haji sama Bu Haji kena wajib mandi. Itu Aisyah yang memutuskannya daripada Rasulullah SAW. Wasu'ilat, lalu Aisyah pun ditanya lagi, hal yuqabbilu shaim, bolehkah seorang suami yang sedang puasa mencium istrinya? Maksudnya batal tak puasa? Fakal kan saya Aisyah menjawab, kan Rasulullah SAW yuqabbil wa huwa shaim. Rasulullah dulu pernah mencium saya, dia puasa. Kalau masalah enggak, mungkin yang lain kan sebagai istri. Makanya saya kalau masalah keluarga biasanya banyak keluar masalah dari Sayyidah Aisyah jawaban itu. Bab dia tepat. Bab yang paling dekat dan paling rapat dengan Rasulullah ya istri di saat di rumah tangga. Enggak, cak itu juga lah. Yang paling rapat sama istri ya kita suami. Di mana kita ada dia? Di mana dia ada kita? Apapun perbuatan kita biasa transparan sama suami sama istri kan gitu. Nah, enggak ada rahasia antara suami dan istri. Itu yang bagus, itu yang mulia, itu yang terhormat. Ya, enggak boleh Anda merahasiakan kepada istri, apalagi istri. Enggak boleh kita merahasiakan tentang kepribadiannya, tentang tentang dirinya, enggak boleh. Nah, kalau dia merahasiakan nanti timbul problem, fitnah. Ya, terjadilah perpecahan, terjadi masalah sehingga nanti tidak diinginkan akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kira. Makanya kita harus mencari istri yang baik, yang mengerti perasaan lah gitu loh. Wa kana amlakukum liirbih. Nah, dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu paling bisa menahan nafsu. Sabar. Ya. Nah, dia sabar, nahan. Mencium dilakukan tapi dia masih mengekang. Nah, itu kan kata ulama kan yang nama nyentuh, senyum, main mata itu kan namanya muqaddimah, pendahuluan kan namanya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan itu bisa terjadi hubungan seks dengan istri pada bulan Ramadan nggak boleh. Sanksinya berat sanksinya. Nanti insya Allah kita bahas itu. Sementara Aisyah mengatakan Nabi itu paling bisa menahan syahwat, tidak bakal berkembang. Tanda cinta dia, tanda setia, tanda sayangnya suami mencium istri walaupun puasa, tapi jangan pipinya, keningnya, biar tak mengebet. Kalau mengebet bahaya. Awak puasa, malam ni lantak tu, itu. Kalau dulu, satu lagi saya tutup dengan cerita awal kali Islam pertama, yang namanya suami istri tetap tidak boleh tidak boleh, walaupun malam, tidak boleh, puasa, ibadah. Ternyata ada kasus kejadian dari sahabat, sahabat melakukan, termasuk Sayyidah Umar bin Khattab pernah dia terlanjur malam-malam, ya mungkin istrinya berdandan, mungkin istrinya pakai wangi-wangi untuk menarik suami pada puasa. Yalah kalau suami nyium bau harum, bukan bau keringat kan, bukan bau ketek kan, tapi bau harum, ya tertarik. Saya pernah melakukan itu, datang ke Rasulullah susah, ada sahabat datang dia susah, apa hukum nanti? Kalau dia disanksi,
Kalau malam ini pada malam harus ngaloi. Jangan-jangan semalam kau gawe. Rasa gitu. Ya kan kau gawe semalamnya. Yo ya Rasulullah, aku lah banyak dosa. Menghasil berdosa, ya kan? Memang tak boleh, akhirnya dihapus. Kalau malam boleh. Siang tahan. Nyium, oke. Yang lain jangan. Kayak spaning naik. Nah, gitu ya. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi. Di sini ada beberapa keterangan ulama berkenaan asal peninggalan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala dari segi ilmiah. Apa yang ditinggalkannya? Warisan almarhumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Insyaallah kita akan bahas tuntas pada pertemuan kita akan datang.